Selamat berjumpa. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau nyatakan kepada kami ya Bapa, untuk hari baru, rahmat, cinta, dan anugerah-Mu. Pimpin dan berkati kami pada saat kami akan menerima sapaan rohani. Biarlah menjadi kekuatan dan kesetiaan bagi kami di dalam mengikut Engkau. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 23 sampai dengan 24 mengilhami kita semua dalam sapaan rohani saat ini, di mana kita diajak untuk menyimak dan memperhatikan dari Yeremia 23 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun juga ternyata ada tindakan meninabobokan, tindakan menyenangkan, tindakan membuai, membenarkan apa yang salah, apa yang keliru sebagai satu kenyataan yang dengan bebas, dengan gampang untuk dapat diampuni, diselamatkan. Bahkan tanpa ada tindakan menerima hukuman atau apa yang sebenarnya harus ditanggung. Inilah yang terjadi di tengah situasi masa pelayanan seorang Yeremia, Nabi Tuhan yang dipilih dan hadir di tengah-tengah umatnya. Karena itu bermunculan juga yang namanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, bahkan imam-imam yang mencari keuntungan, yang mencari kebenaran untuk menyenangkan diri sendiri, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka bukan menegur, mereka bukan mengingatkan, namun justru membenarkan apa yang salah, membenarkan apa yang keliru, membenarkan apa yang sepantasnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Gampangnya, kalau pada masa sekarang orang dibiarkan melakukan kejahatan, orang dibiarkan menipu, orang dibiarkan untuk bertindak suka-suka mereka tanpa ada tindakan penggembalaan, dan dengan gampangnya gak apa-apa. Itulah yang menjadi keprihatinan, dan disitulah Yeremia ditempatkan untuk menyatakan apa yang sebenarnya Allah inginkan. Yeremia justru menegaskan akan ada hukuman bila mereka tidak bertobat, bila mereka tidak mengakui dosa kesalahannya dan menyesal. Apa yang dinyatakan oleh Yeremia sesungguhnya juga berlaku untuk kita. Tuhan memanggil kita, memilih kita, mengutus kita ke tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, di mana ada orang yang berusaha untuk meninabobokan, ada orang yang berusaha untuk membenarkan, ada orang yang ada kalanya tahu salah tetapi tidak dianggap sebagai kesalahan. Nah, itulah yang terjadi, dan justru tindakan itu dilakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mengapa hal itu terjadi?
Itulah suara yang dinyatakan oleh Yeremia dalam panggilannya sebagai utusan Allah. Tuhan juga memanggil kita untuk menyatakan kebenaran, untuk menegur, untuk mengingatkan, yang berarti harus dimulai dari diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan di hadapannya sebelum kita mengingatkan orang lain, sebelum kita menegur saudara kita? Lihatlah dulu keberadaan diri kita. Kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan, dipanggil untuk menjalankan apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Bukan berpura-pura berbuat baik hanya pada momen-momen tertentu, kesempatan tertentu saja. Tetapi seluruh panggilan hidup kita sebagai orang beriman adalah menyatakan kebenaran. Biarlah kita semua dipakai dan diperkenankan Allah menjadi seperti seorang Yeremia. Kita kembali berdoa. Bapa yang penuh kasih, bukan perkara yang mudah ketika Yeremia dipanggil dan diutus oleh-Mu ke tengah umat yang adalah bangsanya sendiri. Demikian juga kami dipanggil oleh-Mu hadir ke tengah-tengah keluarga kami, ke tengah-tengah persekutuan kami, ke tengah orang yang kami kenal. Disitulah suara yang berasal dari Engkau untuk kami nyatakan dan kami wujudkan. Kami memohon kekuatan, rahmat, cinta, dan anugerah-Mu agar kami mampu untuk membawa suara-Mu dalam panggilan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.